Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan Agung Triprastowo. Kali ini kita akan masuk ke bab trik pengembangan website di modul 5. Jika modul ini berhasil dilakukan, maka akan membuat bentuk seperti ini ya. Jadi di bagian bawah ada fungsi pemecah pemecah artikel. Jadi ada halaman 1, halaman 2, halaman terakhir, halaman pertama. Lalu ada menu pencarian juga di sini. Lalu di bagian atas ada sub menu. Ini berfungsi. Lalu di sini kita bisa lakukan komentar ya. Nah, kita akan bahas pada modul yang kelima ini. Oke. Kita mulai dengan mengatur tanggal. Kita ikuti saja perintahnya. Jadi kita buat folder lib isi kode berikut. Oke. Jadi di folder lib ini saya close semua. Berarti di web, di lib, di sini kita buat file baru. Kita simpan dengan fungsi tanggal indonesia.php. Kita tinggal kopas saja. Oke, ini tampaknya nggak ada masalah ya. Lalu artikel tampil, edit script akan diubah format tanggalnya, misalnya file artikel tampil. Oke. Admin.artikel berarti di admin artikel tampil. Sudah. Include fungsi lib yang bagian blok ini ya, di bawah PHP aksi tanggal. Di sini berarti di atasnya nomor, betul. Lalu setelah while sebelum tutup, oke. Echo tanggal. Echo ini diganti dengan tanggal. Nah, harusnya berubah kalau berhasil ya. Kita coba. Jadi web, saya masuk ke admin Agung. Kalau kita masuk ke apa tadi? Artikel. Nah ini sekarang 15 April 2021. Sebelumnya bahasa Inggris ya. Oke, selanjutnya kita akan memecah artikelnya. Jadi halaman sebelumnya, ketika di home, misalnya kita punya 4 halaman ya, 1, 2, 3 selengkapnya, 1, 2, 3. Nah, kalau kita buat 10 artikel, maka akan dibuat 10 ke bawah. Nah, kita akan buat terbatas, misalnya 3 artikel atau 1 artikel per halaman. Tujuannya agar lebih ringan ya. Jadi nggak semua langsung ditampilkan dalam satu frame. Jadi pecah menjadi beberapa halaman agar ketika di hosting nanti lebih ringan. Baiklah, kita mulai saja. Kita diminta untuk merubah script home PHP. Kita cek dulu. Kita masuk ke home.php, berarti di luar ya. Di konten, di home.php di sini kita akan buat yang berwarna blok ini, warna hitam ini di bawah sini. Lalu this. Nah, ini kita buat limit. Artinya nggak semua ditampilkan, diberikan batas. Descending.
limit, posisi, dan batas. Oke. Tambahkan kode untuk membaca berikut. Ini ada di bagian bawah. Update pengunjung set. Oh, ini kemarin, ini nggak perlu. While, oke. Saya ambil dulu semuanya. Lalu style kita tambah. CSS style berarti ada CSS style. Oke. Jangan lupa kita sesuaikan dengan mode PHP kita. MySQLi span pegging. Ini udah benar-benar. Oke. Kita coba hasilnya. Web home. Oke, tampak tidak ada perubahan. Limitnya misalnya kita rubah ya, karena halamannya memang hanya 3. Kita buat limitnya 2. 1, 2. Nah, ini sudah berubah menjadi 2 halaman. Nah, ini harusnya di sini berubah. Nah, ini ada error dikit terakhir. Oke. Ini nggak perlu ya. Oke. CSS-nya nggak berfungsi. Saya akan coba reset di bagian sini. Jadi di settingan, nggak. Saya mau pakai ini aja. Localhost web. Ini kita coba reset. Setting, reset setting. Ya, berhasil ya. Jadi perubahan tidak terjadi karena cache-nya belum dirubah. Padahal sebenarnya kodenya sudah betul. Nah, kalau berhasil akan seperti ini. Jadi kita bisa lompat ke halaman kedua. Seperti ini. Berikutnya ini karena cuma 2 halaman ya. Kalau kita buat batasan hanya 1 per sheet, artinya ketika kita klik home hanya 1. Ketika 1 kan tadi ada 4 ya. Jadi ada 3. Halaman kedua, berikutnya halaman ketiga, halaman pertama gitu ya. Jadi kalau ada 100 halaman, ini akan bertambah lebih banyak lagi. Ini saya buat 2 artikel aja. Jadi 2 artikel. Kalau mau artikel selanjutnya kita cek berikutnya. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pencarian yang ini ya. Jadi kalau berhasil maka di sini akan muncul cari ya. Sebenarnya pencarian kita bisa Ctrl F langsung cari misalnya ini gitu ya. Tetapi ada kala halaman itu di halaman yang tidak tampil di browser. Misalnya halaman terakhir, halaman pertama. Maka kita berikan fungsi tambahan. Oke, kita mulai saja. Kita tambahkan script berikut pada sidebar. Kita buka sidebar. Ini saya close others.
Jadi kita cari namanya sidebar di sini. Lalu pada sidebar kita tambahkan searching ini. Setelah class box, kita cari box. Nah, di sini. Maka di sini saya tambahkan pencarian. Kalau kita coba refresh, harusnya akan nongol Jazz. Oke, berhasil ya. Kalau nanti kita cari sini, dia akan mencari. Karena fungsi carinya belum dibuat, maka tidak ditemukan. Maka kita buat pencarian.php. Kita akan tanamkan di folder konten. Jadi konten, kita buat file baru, pencarian.php. Mesin yang bekerja ketika pencarian dijalankan. Ya, kita copy aja. Kita kopas. Nanti kalian bisa ambil source-nya yang sudah kalian kerjakan. Kalau menemukan error atau merasa sudah bisa dan nggak perlu mengikuti tahap ini, karena sebenarnya ini hanya perulangan-perulangan dari perintah sebelumnya. Nah, seperti biasa kita akan rubah MySQLi ini jadi host MySQLi ini MySQLi packing ini sama dengan source sebelumnya. Nah, sekarang kita coba ini web home. Misalnya saya mau cari Rahma ya. Rahma, tapi saya posisinya di sini. Saya cari sini Rahma, saya cari halaman tidak temukan. Oke, ini terjadi karena fungsi ada yang belum selesai. Tambahkan script berikut. Nah, ini dia. Pada konten kita berikan pengarah untuk menuju kode yang mau dipanggil. Nah, di sini ya. Sekarang kita refresh. Jazz. Kata yang dicari tidak ada. Oke. Rahmah. Kata yang dicari tidak ada. Ini salah ini. Kita coba cek pencarian. Select bintang from artikel. $post kata. Kata yang dicari tidak ada. Ya. Rahma, ini gambar coba. Ini nggak mau, ada apa? Pencarian dari gambar. Nah, ini ada. Ini berhasil. Kenapa Rahma nggak ada? Oh, hurufnya kali ya. Rahma. Pencarian nggak ada. Padahal yang lain ada ya. Kastil coba. Kastil. Oke, berhasil ya. Ketika Rahmah tidak ada. Oke, padahal sudah betul. Select bintang from article, like order by article, limit. Oke, benar. Kata. Harusnya bisa. Oke. Baru.
Ini bisa. Nanti saya bahas di kelas ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas menu drop down. Jadi ada sub menu. Nanti kalau didekatkan maka akan muncul menu baru. Pertama kita akan buat sub menu di dalam table kita. Berarti di sini kita buat ke table. Di sini ada ID sub menu. Lalu ada ID menu. Lalu ada judul. Lalu ada link. Lalu ada urutan. Ini tipe harusnya ini bukan 1D tapi ID atau ID ya. INT varchar INT varchar INT. Di sini not null, auto increment 55 50 ya. 5. Oke. Just selesai. Ubah menu admin. Oke. Admin di folder admin. Ubah menu admin. Oke. Ini saya close others. Kita masuk ke admin. Admin, lalu menu. Kita buat menu baru. Sini. Sub menu. Kalau dijalankan ini akan muncul sub menu di sini ya. Sudah betul. Lalu kita buat konten. Tambahkan fungsi simpan ubah hapus untuk menjalankan di sub menu. Maka di konten ini kita tambahkan fungsi simpan ubah hapus. Tinggal kita buat sub menu tampilnya. Oke. Kita buat folder baru di sub menu. Berarti di admin kita buat new folder sub menu. Lalu sub menu kita buat file baru di dalamnya dengan nama sub menu tampil.php. Just. Nah, di dalam sub menu kita isi ini dia standar ya. Seperti biasa, select bintang MySQL bilar host MySQL $host select bintang from bla 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 bla. Just kita coba tampilkan sub menu. Oke, berhasil ya. Lalu kita akan buat menu tambah. Di sini ada tambah. Jadi ini new file, kita simpan dengan tambah PHP. Yes. Nanti kalian akan menemukan ritme kalian sendiri. Kalau kalian sudah mengenai tiap baris, kalian bisa kembangkan sesuka kalian dengan ide-ide kalian. Dan saya nggak perlu mengarahkan secara satu-satu ya. Kalian sudah bisa. Host SQLi sub menu tambah. Oke. Kalau kita jalankan, kita tambah, maka akan muncul menu
Nah, ini diambil dari menu ini ya, home bla 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 bla, akan muncul di sini. Lalu ketika kita isi, kita tambahkan, maka dia akan masuk ke dalam database. Kita buat perintahnya, submenu tambah proses, new file. Lalu kita ambil aja. Sorry, saya agak cepat karena saya sudah latihan sebelumnya, dan untuk mempersingkat waktu sebenarnya, karena kalau terlalu lama nanti videonya panjang dan kalian boring. Jadi saya persingkat aja, langsung kopas gitu. Coba kita refresh. Just berhasil ya, maka masuk ke sini. Kalau saya tambah lagi, just urutannya keempat, maka dia akan masuk ke database. Selanjutnya adalah submenu edit. Jadi kita tambahkan di submenu. Jadi sini new file, edit.php. Kita tinggal ambil source-nya. Seperti biasa, untuk mempersingkat video saya nggak rapihkan. Ini MySQLi, $host MySQLi. Kita coba jalankan. Jadi kalau kita klik edit, maka akan muncul, nah ini error nih. Harusnya bukan link, bukan name link. Echo. Nah, ini kesalahan di sini. Pada value ini seharusnya bukan ID tetapi judul. Jadi ini bukan angka tetapi judul. Ini judul. Harusnya ini judul. Nah, begini ya. Oke ya. Selanjutnya adalah hapus ya, submenu edit proses. Oh iya. Jadi kita buat file baru, edit proses. Ketika dijalankan, maka fungsinya dijalankan. Host. Coba ya. Misalnya S, ini menu asli, asli, just, ya berhasil. Tinggal menu hapusnya ya. Indefine MySQLi. Kalau kecepatan tinggal di stop videonya ya. Kita coba jalankan, tambah lagi hapus, just. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan buat menu top up-nya. Jadi di menu kita akan edit. Kita buka dulu saja. Di menu berarti ada di luar ya. Konten, menu. Ini dia. Di sini ada perubahan bagian yang diblok ya.
Jadi kita akan menambahkan tambah menu down, diletakkan di antara LI ULLI ULLI. Oke. LI. Di dalamnya ada di sini berarti ya. Kita coba aja echo. Lalu kita tambahkan CSS-nya. Di dalam lib. Mana CSS kita? Web CSS style. Sini kita tambahkan CSS untuk top up menu. Yes. Jadi kalau kita klik home, ini akan muncul menu asli ya. Nah, ini menu asli. Ini top up-nya, ini kurang cakep. Jadi kalau di sini kita buat menu baru atau di home saya tambahkan, di home saya tambahkan menu tambahan. Linknya kita RN dulu. Maka di sini akan ada menu tambahan ya. Nah, agar nggak bertumbuk seperti ini, saya sudah develop lagi source-nya. Pada bagian CSS, kalian bisa edit bagian ini, menu pada style, ULLI oke di sini ya. Sehingga kalau dijalankan, nah di sini akan begini ya. Jadi lebih rapih. Tadinya kan bertumpuk ya. Kalau saya mau nambah halaman, ada sub menunya, berarti ya saya tambah di sini halaman, di sini sub halaman, ini linknya. Yes. Maka di sini halaman akan punya sub menu ya. Nih. Begitu juga yang lain, ini bisa dibuat ke bawah, ke bawah. Sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya adalah komentar ya. Jadi nanti akan kita bisa komen artikel yang sudah tampil di web kita. Kita buat tabel komentar. Berarti ada di sini. Edit komentar. ID artikel. Lalu nama. Mail. Ini INT. Namanya varchar 50. Komentar teks aja. Tanggalnya date 5/5/50. Yes. Yap, masuk ya.
Kita buat artikel, tambahkan script berikut pada artikel detail. Oke. Kita buka dulu artikel detail. Ini close others. Artikel detail. Web content. Oke. Di bagian bawah ya. Tambahkan style juga di komentar pada CSS untuk merapikan tampilan dari si komentar kita. Sekarang kita rapikan dulu. MySQLi. Coba kita cek hasilnya. Jadi kalau kita cek selengkapnya, di sini sudah ada menu komentar. Nah, sini ada error di baris line 21. Kita cek 21 error echo jumlah komentar. Nah, ini typo, jadi harusnya ada underscore coy. Yes. Dan ini belum ada komentar. Jadi kalau kita nanti ketik di sini komen, ini komen gue. Nama ATP, email ada deh. Kalau saya kirim maka dia akan muncul. Ini halaman tidak temukan karena memang belum dibuat ya. Nah, jadi pada komentar proses ini di folder apa ya? Konten ya. Fungsi insertnya. Oke. Nah, ini ada, nggak tahu kenapa, sorry, ini tandanya error. Ini kalau kalian sudah suka, itu ada keseruan sendiri menemukan kesalahan dari sebuah source ya. Jadi bukan sebuah siksaan gitu loh. Insert was ID. Ini petiknya error mungkin dari pembuat modulnya. Or MySQLi. MySQLi echo komentar telah dikirim. Kita coba. Ini ya belum ada ya.
karena kita butuh fungsi include komentar di konten. Kita coba jalankan. Yes. Error baris 14 pada komentar proses web. Konten komentar proses PHP baris 14. Loh, komentar proses PHP baris 14. Komentar proses PHP. Oke. Yes. Komentar proses baris 10 or die. Oke. Yes. Undefined proses baris 12. Komentar telah dikirim. Komentar baris 12. Oke, di sini ada error, guys. Artikel detail URL tampil artikel detail undefined. Sebenarnya udah benar itu. Ada trouble di sini get ID. Tapi ini sudah berhasil. Kalau kita ke ini sudah masuk komentarnya. Ini ada bug di sini. Ada yang tahu konten satu apa ya? Artikel detail, artikel kontak proses. Apa salahnya? Coba aku ambil ini. Ini aku juga nggak begitu paham. Hanya tahu di mana errornya. Meta EQV refresh content URL. Oke. URL apa gara-gara spasi ini tah? Tampil kontak detail dan get ID. Oke, ini harusnya bukan get tetapi post, guys. Karena metode yang dipakai adalah post. Oke, ini pasti berhasil. Ini Agung, email gue. Bisa komentar deh. Bismillah. Yes. Komentar telah terkirim. Oke.